Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat sore, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Sore ini kita berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, karena sore ini kita dikunjungi oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sipahutar bersama Ibu yang datang dari Medan. Ternyata Ibu Sipahutar adalah Boru Situmorang. Jadi saya adalah titik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincangnya, Pak Sipahutar. Puji Tuhan. Baik, mari segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-11, tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dari Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai selesai, dan sekarang kita berada oleh karena kemurahan Tuhan kita berada di Wahyu pasal yang ke-11 untuk firman penggembalaan ibadah Raya Minggu. Mari kembali kita membaca Wahyu 11 ayat yang pertama, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, Ya. dengan kata-kata yang berikut. Ya. Bangunlah. Dan Dan ukurlah bait suci Allah. Ukurlah bait suci Allah Dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Perhatikan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Perhatikanlah kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Adapun alat pengukur yang digunakan ialah sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Adapun alat pengukur yang digunakan ialah sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Jelas ini menunjuk kepada firman Allah. Jelas ini menunjuk kepada firman Allah. Sebab perasaan dan pikiran hati manusia, bahkan pandangan dan pengertian manusia, tidak dapat digunakan sebagai alat ukur untuk hal-hal yang rohani atau perkara ilahi, selain firman Allah yang kekal sebagai alat pengukur yang sejati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ada 3 hal yang diukur oleh bulu pengukur. Ada 3 hal yang diukur oleh bulu pengukur, yakni 1, bait suci Allah. 2, mesbah. 3, mereka yang beribadah di dalamnya. Saya ulangi, ada 3 hal yang diukur oleh bulu pengukur, yakni 1, bait suci Allah. 2, mesbah. 3, mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, mari kita berdoa dan memohon dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan untuk dapat melihat tentang 3 perkara di atas yang diukur oleh tongkat atau bulu pengukur tersebut. Dimulai angka Romawi pertama, bait suci Allah. Angka Romawi pertama, bait suci Allah. Dalam kurung seri kedua. Dimulai angka Romawi pertama, bait suci Allah, dalam kurung seri kedua. Dalam hal ini Tuhan terlebih dahulu mengukur bait suci Allah. Dalam hal ini Tuhan terlebih dahulu mengukur bait suci Allah. Pertanyaannya bagi kita sekarang, siapakah yang dimaksud dengan bait suci Allah? Pertanyaannya bagi kita sekarang, siapakah yang dimaksud dengan bait suci Allah? Jawaban yang sederhana kita akan temukan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam Puji kamu. Tuhan. Yang dimaksud dengan bait Allah ialah kehidupan dari setiap umat Tuhan itu sendiri. Yang dimaksud dengan bait Allah di sini ialah kehidupan dari setiap umat Tuhan itu sendiri. Kemudian, fungsi dari bait Allah itu sendiri ialah sebagai tempat Roh Allah berdiam.
Saya ulangi, yang dimaksud dengan bait suci Allah di sini ialah kehidupan dari setiap umat Tuhan itu sendiri. Lalu adapun fungsi dari bait Allah itu ialah sebagai tempat roh Allah berdiam. Sebagai tempat roh Allah berdiam, dan ini penting untuk kita ketahui. Adapun fungsi dari bait Allah adalah sebagai tempat roh Allah berdiam. Amin. Sebagai tempat roh Allah berdiam. Roma 8 ayat 6 sampai 9. Roma 8 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Karena keinginan daging adalah Ya. maut. Daging mati, terus Tetapi keinginan roh adalah roh dan damai hidup sejahtera. dan memberi damai sejahtera. Terus Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. ya, Karena ia tidak takluk Ya. kepada hukum Allah. daging tidak takluk kepada firman. Terus kepada pengajaran firman. Terus Hal ini memang tidak mungkin baginya. ya, terus Mereka yang hidup dalam daging hidup menurut daging tidak mungkin berkenan, tidak berkenan Allah. kepada Allah. Terus Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, iya, melainkan dalam roh. puji Tuhan. Terus Jika memang roh Allah diam di dalam kalau roh Allah itu memang diam. Terus tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, iya, ia bukan milik puji Kristus. Tuhan. Perhatikan, daging atau tubuh itu mati. Tetapi roh adalah hidup, bahkan memberi damai sejahtera. Daging atau tubuh itu mati, tetapi roh adalah hidup, bahkan memberi damai sejahtera. Saudara-saudara, kita tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut Hidup daging, daging, terus kamu akan mati. Terus tetapi jika oleh roh kamu hidup roh, melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan daging mati. Terus kamu akan hidup. haleluya, puji Tuhan. Hidup menurut daging sama artinya bait Allah yang mati. Hidup menurut daging sama artinya bait Allah yang mati. Dengan lain kata, tidak ada aktivitas di dalamnya. Itu hidup menurut daging. Inilah bait Allah yang mati. Mati berarti tidak ada aktivitas di dalam bait Allah itu sendiri. Tidak ada aktivitas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebaliknya, jikalau kita hidup menurut roh, disebutlah bait Allah yang hidup. Sebaliknya, kalau kita hidup menurut roh, disebutlah bait Allah yang hidup. Hidup artinya ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan di dalamnya, yaitu hal-hal yang sifatnya memuliakan Tuhan lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin. Ayat 4-5. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, Ya. yang tidak hidup menurut daging, Ya. tetapi menurut roh. Ya, ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging Ya. memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya, Mereka yang hidup menurut roh Ya. memikirkan hal-hal yang puji Tuhan. Hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, menunjuk bait Allah yang mati. Tanpa aktivitas di hadapan Tuhan. Tidak ada kegiatan-kegiatan roh. Tidak ada ibadah dan pelayanan. Itu hidup menurut daging. Sama dengan bait Allah yang mati. Tanpa aktivitas. Amin, saudaraku. Sebaliknya, hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Yaitu segala perkara di atas. Perkara-perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan. Sehingga terlepas dari tuntutan hukum Taurat. Kalau kita hidup menurut roh, saudaraku, terlepas dari tuntutan hukum Taurat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi, hidup menurut daging, mati. Ini menuju kepada bait Allah yang tidak ada aktivitas. Sebaliknya hidup menurut roh, disebutlah bait Allah yang hidup. Hidup artinya ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan di dalamnya, yaitu hal-hal yang sifatnya memuliakan Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang sebaliknya hidup tadi dan hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu segala perkara-perkara di atas, perkara-perkara rohani, itulah ibadah dan pelayanan, sehingga terlepas dari
tuntutan hukum Taurat. Kalau kita hidup menurut roh, berada dalam kegiatan-kegiatan rohani, ada aktivitas di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu, terlepas dari tuntutan hukum Taurat. Puji Tuhan, amin. Saudara, hidup menurut hukum Taurat adalah ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Hidup menurut, kalau seseorang berada di bawah hukum Taurat, maka ia menjalankan ibadahnya juga secara Taurat, secara lahiriah. Amin, saudaraku. Hidup menurut hukum Taurat berarti ia akan menjalankan ibadahnya secara Taurat, ibadah lahiriah. Misalnya, ini ibadah Taurat atau ibadah lahiriah. Misalnya, mulut memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Mulut memang memuliakan Tuhan. Saat orang nyanyi, ikut nyanyi. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Jauh dari kebenaran firman. Amin, saudaraku. Persamaannya. Tubuh jasmaninya dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi manusia batinnya, manusia dalamnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah Taurat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, saudara, ini harus kita pahami dengan baik. Maka, kalau memang kita adalah bait Allah, maka fungsinya itu harus kita sadari sebagai tempat roh Allah berdiam. Nanti, oleh roh itu, kita akan memuliakan Tuhan lewat kegiatan-kegiatan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan. Berarti otomatis terlepas dari tuntutan hukum Taurat. Amin. Puji Tuhan. Hukum Taurat tadi saya ulangi, mulut memuliakan Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Persamanya, tubuh jasmaninya dipersembahkan kepada Tuhan, tapi manusia dalam batinnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ibadah semacam ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Dan perlu untuk diketahui, darah daging tidak mewarisi kerajaan surga. Hati-hati dengan ibadah Taurat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya, tulis saja kelemahan dari hukum Taurat. Kelemahan dari hukum Taurat. 1, menunjuk-nunjuk dosa atau menghakimi orang yang berdosa. Kelemahan dari hukum Taurat. 1, menunjuk-nunjuk dosa atau suka menghakimi orang yang berdosa. Puji Tuhan. 2, tidak mengampuni orang yang berdosa. 2, tidak mau mengampuni orang yang berdosa. Itu kelemahan dari hukum Taurat. Puji Tuhan. Maka jelas sekali yang diukur oleh bulu pengukur di situ adalah bait suci Allah. Siapa bait suci Allah? Itulah kehidupan dari umat Tuhan. Apa fungsi bait Allah? Tetap sebagai tempat roh Allah berdiam. Sehingga oleh roh itu kita senantiasa, tubuh ini senantiasa memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kegiatan rohani ini. Amin. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Sekarang praktek berada di bawah hukum Taurat. Mengasihi sesama atau mengasihi orang yang mengasihi tetapi membenci musuh. Itu praktek ibadah Taurat. Mengasihi sesama atau mengasihi orang yang mengasihi tetapi membenci musuh. Itu praktek daripada ibadah Taurat. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Hidup menurut daging adalah mati. Inilah yang disebut dengan bait Allah yang mati atau tanpa aktivitas. Sebaliknya, hidup menurut roh menjadi bait Allah yang hidup. Maksudnya ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6. Ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ditandaskan atau lebih rinci. Kembali di sini dinyatakan oleh Rasul Paulus. Terus? Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Ya. yang diam di dalam kamu. Terus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Diperoleh dari Allah. Bukan diperoleh dari yang lain-lain. Terus? Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan milik sendiri. Tidak boleh egois. Tidak boleh egois dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Waktu beribadah ya beribadah. Tidak boleh egois. Karena ini adalah bait Allah. Fungsinya tempat roh Allah. Maka
gunakanlah fungsi itu dengan baik. Terus, Sebab kamu telah dibeli ya, dan harganya telah lunas ya, dibayar. ya, Karena itu muliakan ya, Allah dengan muliakan Allah dengan bait Allah, dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi hidup atau tubuh kita ini adalah bait roh Allah yang hidup. Berarti kalau kita adalah bait roh Allah yang hidup, senantiasa memuliakan Allah dengan tubuh yang adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Amin, saudaraku. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. 2 Korintus 6. Tidak boleh egois ya. Amin, saudaraku. Karena bait Allah tempat roh Allah berdiam. Oleh roh itu kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Oleh roh itu kita akan memuliakan Tuhan dengan bait Allah ini, tubuh ini. Puji Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. demikian firman Tuhan. Baca perikop. Jangan ada lagi noda Iya, keras. iya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ya, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus, Dengan orang-orang yang tak percaya. ya, Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? kedurhakaan. Terus, Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? gelap. Terus, Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? belial. Terus, 3. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak? Orang yang tidak percaya. Terus, Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? 5 berhala. Terus, Karena kita adalah ya, dari karena Allah. kita adalah bait Allah karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Bait Allah hidup. Karena roh Allah ada di dalamnya, ada aktivitas hidup terus. Menurut firman Allah, Nah, itu firman Allah, menurut kebenaran firman, bukan menurut pengertian kita. Terus, aku akan diam bersama-sama dengan mereka 1, dan hidup di tengah-tengah mereka. 2, Dan aku akan menjadi Allah mereka. 3. Dan mereka akan menjadi Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus dengan tandas berkata, menurut kebenaran firman Allah, bahwa hidup kita ini adalah bait Allah yang hidup. Rasul Paulus berkata dengan tandas, menurut kebenaran firman Allah, bahwa hidup kita ini adalah bait Allah yang hidup. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena Tuhan sendiri juga berkata, aku akan berdiam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kesimpulannya, kalau kita menarik perkataan Tuhan ini kepada kita, kesimpulannya bahwa arah dari kegiatan roh atau kegiatan-kegiatan kita di bumi ini, atau arah dari ibadah pelayanan kita adalah Yerusalem baru, itulah kota mempelai. Amin. Puji Tuhan. Dari 4 pengakuan Tuhan kepada kita, jelas ini menunjukkan bahwa kegiatan roh atau kegiatan kita di bumi ini, atau arah dari ibadah pelayanan kita di bumi ini adalah Yerusalem baru. Itulah kota mempelai. Jadi arah dari ibadah kita di atas muka bumi ini bukan semata-mata untuk hanya diberkati dengan perkara lahiriah, dicukupkan dengan segala keperluan, kebutuhan ini, itu. Kedudukan jabatan tinggi, bukan hanya itu. Atau mencari pendidikan yang tinggi, bukan itu akhir dari ibadah dan pelayanan. Tetapi arah dari ibadah dan pelayanan kita adalah Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Itu jelas dari pengakuan Tuhan sendiri kepada kita. 4 kali loh pengakuan ini. Jelas pengakuan ini menunjukkan bahwa arah dari ibadah pelayanan kita, arah dari kegiatan roh yang ada dalam bait Allah itu adalah Yerusalem baru. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi anak-anak Tuhan, juga para pemirsa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan salah dimengerti. Akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah Yerusalem baru. Berada dalam perjamuan malam kawin anak domba. Puji Tuhan. Bersanding dengan dia sebagai mempelai pria surgawi.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Dalam susunan tabernakel terkena pada tabut perjanjian. 4 perkataan Tuhan ini kepada kita dalam susunan tabernakel terkena pada tabut perjanjian. Puji Tuhan. Ya. Tabut perjanjian ada di dalam ruangan Maha Suci. Puji Tuhan, lebih besar ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tabut perjanjian terdiri dari 2 bagian. Tabut perjanjian, adapun tabut perjanjian terdiri dari 2 bagian. 1, peti dari tabut perjanjian itu sendiri. Mulai dari sini. 2, tutupan grafirat dengan 2 kerub di atasnya. 2, tutupan grafirat dengan 2 kerubium di atasnya. Ini. Dengan 2 kerub di atasnya. Tutupan grafirat dengan atau tutupan pendamaian dengan 2 kerub di atasnya. Puji Tuhan. Istri pertama, peti. Menunjuk gereja Tuhan atau mempelai wanita Tuhan. Peti. Menunjuk gereja Tuhan atau mempelai wanita Tuhan. Strip yang kedua, tutupan grafirat dengan 2 kerub di atasnya menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tutupan grafirat dengan 2 kerub di atasnya menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjut kembali. Strip pertama, tutupan grafirat. Tutupan grafirat. Strip pertama, tutupan grafirat. Ini tutupan grafirat. Kembali saya tunjukkan. Kalau ini sudah dilepas ini. Alas dari 2 kerub ini. Puji Tuhan. Tutupan grafirat menunjuk Yesus, anak Allah. Strip yang kedua, kerub dalam kurung pertama. Kerub dalam kurung pertama menunjuk Allah Bapa. Strip yang ketiga, kerub dalam kurung kedua menunjuk Allah Roh El Kudus. Menunjuk Allah Roh El Kudus. Persamaannya dengan 2 Korintus 6 ayat 16. Lanjut, persamaannya dengan 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Baca dulu kembali. Baca dulu kembali. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ya. Karena kita adalah bait dari Allah yang Ya. hidup. Bait Allah yang hidup, karena bait Allah itu tempat roh Allah yang hidup. Maka bait Allah itu hidup, ada aktivitas. Ada ibadah, ada kegiatan roh di tengah ibadah dan pelayanan. Terus, Menurut firman Allah ini, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, saudaraku. Amin. Tuhan sendiri berkata, lihat. Baca. aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Aku akan diam, step pertama, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Menunjuk kerub yang pertama, yakni Allah Bapa. Terus, Dan hidup di tengah-tengah mereka. kemudian aku hidup di tengah-tengah mereka. Kalimat ini menunjuk kepada tutupan grafirat, yakni Yesus anak Allah. Karena Yesus pernah turun ke dunia, tinggal bersama-sama dengan kita. Kalimat yang ketiga, Dan aku akan menjadi Allah mereka. ya, kalimat yang ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. Kalimat ini menunjuk kepada kerub kedua, yakni Allah Roh El Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, Dan mereka akan menjadi umat. mereka akan menjadi umatku. Kalimat ini menunjuk. Kalimat ini menunjuk tabut dari peti perjanjian. Kalimat yang keempat, dan mereka akan menjadi umatku. Ini menunjuk kepada tabut dari peti perjanjian itu sendiri. Amin. Jadi kita tidak perlu ragu lagi bahwa arah dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini jelas. Yerusalem baru. Kota mempelai. Puji Tuhan. Itu sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Bukan berkat-berkat. Yang ada ini akan berlalu. Yang ada ini akan berlalu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan ragu ya. Tetap bertahan dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang memang dipikul
dipikul oleh imam-imam yang memang suku Lewi. Dan bangsa Israel harus terus mengikuti tabut itu. Sebab jalan itu tidak pernah ditempuh oleh orang lain. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata naik turun surga, keliru, salah kaprah. Hamba Tuhan yang keliru, salah kaprah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, syarat supaya ibadah itu nanti mengarah kepada Yerusalem baru. Syarat supaya ibadah di bumi ini mengarah kepada Yerusalem yang baru. Pesta nikah anak domba. Tulis saja. Titik 2, keluar dan boleh baca ayat 16 kembali. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Ya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Ya. Menurut firman Allah ini. Ya, ayat 17 langsung. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Ya. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Iya. Firman Tuhan. Iya. Dan janganlah menjamah apa yang Iya. najis, maka aku akan Menerima engkau. Tuhan tidak ingat aib aib masa muda, masa remaja. Tuhan lupakan masa kejandaan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, syarat supaya ibadah itu mengarah kepada Yerusalem yang baru, keluar dan memisahkan diri dari noda kekafiran. Dengan lain kata, jangan menjamah apa yang najis. Biarlah orang mati mengubur orang matinya. Amin. Puji Tuhan. Tetapi biarlah kita senantiasa di dalam kegiatan roh supaya kita hidup. Amin, saudaraku. Supaya kita hidup, supaya kita tidak menjadi najis. Puji Tuhan. Haleluya. Kata jangan menjamah apa yang najis, yakni 1, kedurhakaan, 2, gelap, 3, belial, 4, orang-orang tak percaya, 5, berhala. Inilah noda kekafiran. Ini jangan disentuh. Supaya jangan mati, jangan menjadi najis. Amin. Biarlah orang mati mengubur orang matinya. Amin, saudaraku. Tapi biarlah kita hidup, karena bait Allah, tempat roh Allah yang hidup, ada dalam kegiatan roh. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin, saudaraku. Supaya kita hidup, jangan menjadi najis, terlepas dari tuntutan hukum Taurat. 1, kedurhakaan, 2, gelap, 3, belial, 4, orang-orang yang tak percaya, 5, berhala. Mari kita lihat, kita simak persamaan dari 5 perkara di atas. 1, kedurhakaan. Sama dengan orang yang dikuasai oleh roh pemberontakan. Kedurhakaan sama dengan orang yang dikuasai oleh roh pemberontakan. Pertanyaannya, mengapa ada pemberontakan? Pemberontakan terjadi karena orang itu merasa diri layak, merasa lebih benar, merasa lebih baik, merasa lebih suci dari orang lain. Seperti pemberontakan Bani Korah, Abiram, Datan, dan On. Mengapa mereka memberontak? Karena mereka merasa diri layak. Mereka berkata bukan hanya saja Musa yang dipakai Tuhan. Amin. Ini sifat dari orang yang merasa diri layak, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih suci, pasti suka memberontak. Pasti suka memberontak. Tidak mungkin tidak. Seperti Bani Korah dan kroni-kroninya. Juga Meriam dan Harun pernah memberontak kepada Musa. Mengapa? Karena merasa diri lebih baik. Merasa diri lebih layak dari Musa, adiknya itu. Akhirnya Tuhan peringatkan mereka dengan sakit kusta. Puji Tuhan. Sakit kusta itu, tubuhnya putih, kelihatan bersih, tapi penyakit. Nah, itu kebenaran diri sendiri itu penyakit. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah kedurhakaan. 2, gelap. Sama dengan malam. Gelap sama dengan malam, fungsinya. Fungsi dari malam untuk menyembunyikan dosa dengan segala perbuatan-perbuatannya. Strip yang berikutnya 3, belial. Belial sama dengan setan yang senantiasa menyangkal salib Kristus. Belial itu sama dengan setan yang senantiasa menyangkal salib Kristus. Kemudian strip yang keempat, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya
menunjuk orang-orang yang hidup menurut kebenaran diri sendiri. Prakteknya, bergantung kepada manusia dan kekuatannya. Itu orang-orang yang tidak percaya. Bergantung kepada manusia dan kekuatannya. Itu orang-orang yang tidak percaya. Kemudian berhala, artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya, meninggalkan ibadah dan pelayanan karena pekerjaan. Meninggalkan ibadah dan pelayanan karena kesibukan, itu berhala. Meninggalkan ibadah dan pelayanan karena uang, itu berhala. Uang itu jadi berhala. Jadi segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan, itu berhala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah 5 perkara, inilah syarat yang tidak boleh dijamah supaya ibadah ini betul-betul sampai mengarah kepada Yerusalem yang baru. Jangan menjamah apa yang najis. Biarlah orang mati mengubur orang matinya. Tidak perlu menggunakan alasan ini dan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi saudara, hal-hal inilah yang menyebabkan sehingga kehidupan manusia menjadi bait Allah yang mati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, sejenak kita bandingkan dulu dengan kita selidiki dulu Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel pasal 11. Ayat 19 sampai 20. Kita lihat terlebih dahulu bait Allah yang hidup, tempat roh Allah berdiam, dan oleh roh itu ada aktivitas, oleh roh itu ada ibadah, ada kegiatan-kegiatan. Puji Tuhan di hadapan Tuhan. Ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Janji tentang pembaharuan Israel. Iya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Ya. Dan roh yang baru. Boleh baca ayat 18. 18 sampai dengan ayat 20. Maka sesudah mereka datang di sana, Ya. mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan. Ya. Dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Ya, ini saat terjadi pembaharuan, keubahan hidup. Terus Aku akan memberikan mereka hati yang lain. hati yang lain. Tidak sama dengan hati dari manusia duniawi, lain. Terus Dan roh yang baru di dalam batin. roh yang baru tidak sama dengan roh yang ada di luaran sana. Terus Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka ya, hati yang keras. Itu juga merupakan berhala. Terus dan memberikan mereka hati yang taat. Terus supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku ya, dan peraturan-peraturanku ya. setia. Terus Maka mereka akan menjadi umatku. ya, Dan aku akan menjadi Allah mereka. menjadi bait Allah yang hidup. Lihat keubahan terjadi sampai akhirnya menjadi bait Allah yang hidup. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain. Kemudian Tuhan memberikan kepada mereka roh yang baru di dalam batin mereka. Lalu menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Yang keempat, Tuhan memberikan mereka hati yang taat kepada firman Allah. Taat, setia, dengar-dengaran. Waktu saya sekolah Alkitab di Lempinel, setiap guru yang mengajar, rumusnya sederhana. Tidak tinggi-tinggi bahasanya. Taat, setia, dengar-dengaran. Berhasil. Taat, setia, dengar-dengaran. Berhasil. Itu saja moto. Baik guru dari pelajaran yang lain. Ujung-ujungnya taat, setia, dengar-dengaran. Masuk lagi guru yang lain. Selalu itu kesimpulannya. Taat, setia, dengar-dengar. Ini kehidupan yang baru. Bait Allah, rumah Tuhan, di dalamnya roh Allah berdiam. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 21 sampai dengan ayat 22. Itu bait Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Itu bait Allah yang hidup. Saya ulangi, Tuhan memberikan hati yang lain. 1, 2, Tuhan memberikan roh yang baru dalam batin mereka. 3, Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. 4, Tuhan memberikan mereka hati yang taat. Ini bait Allah yang hidup. Puji Tuhan. Ayat 21, bandingkan bait Allah yang mati. 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ya, Mengenai mereka mengenai mereka yang hatinya
dewa-dewanya. Ini menjamah apa yang mati. Termasuk berhala-berhala. Ini noda kekafiran yang tidak boleh disentuh. Terus yang menjijikkan sekali di mata Tuhan. Terus dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji. iya, dewa-dewa dan perbuatan keji. Terus Aku akan melimpahkan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. iya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terus Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. kerub-kerub mengangkat sayap-sayap mereka. Terus Dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. bergerak bersama-sama dengan mereka. Terus Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. iya, terus boleh sampai 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota. Naik dari atas, dari tengah-tengah kota. Terus Dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. puji Tuhan. Lihat bait Allah yang mati. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, maka naiklah kemuliaan Allah dari tengah-tengah mereka atau tengah-tengah kota itu, sama dengan Tuhan mengangkat kemuliaannya dan dijauhkan dari tengah-tengah negeri itu. Tuhan mengangkat kemuliaannya dan dijauhkan dari negeri itu. Ini bait Allah yang mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mengangkat kerub-kerub itu. Tuhan mengangkat kerub-kerub itu dari tengah-tengah kota itu. Sama artinya Tuhan mengangkat kemuliaannya dan dijauhkan dari tengah-tengah kota itu. Penyebabnya, ya karena bait Allah itu mati. Tidak ada aktivitas. Antara lain, mati. Antara lain, satu. Ya, antara lain karena dua hal, antara lain satu, berpaut pada dewa-dewanya. Berpaut pada dewa-dewanya. Dua, karena perbuatan mereka keji. Karena perbuatan mereka keji. Inilah bait Allah yang mati. Tuhan mengangkat kemuliaannya dari tengah-tengah kota itu dan dijauhkan dari kota itu. Puji Tuhan, tidak ada kemuliaan Tuhan. Kalau bait Allah itu mati, tidak ada kemuliaan Allah di tengah-tengah kota itu. Amin, saudaraku. Tidak ada kemuliaan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Anak Tuhan, imam-imam, hamba-hamba Tuhan juga. Kalau dia adalah bait Allah yang hidup, pasti memancarkan cahaya kemuliaan. Tidak bisa tidak. Dan kemuliaan itu tidak dibuat-buat. Pura-pura rendah hati, tidak. Itu terjadi begitu saja. Karena bait Allah itu tempat roh Allah berdiam. Oleh roh itu tubuh kita memuliakan Tuhan. Jadi tidak dibuat-buat, saudaraku. Lihatlah oleh karena dua perkara ini. Bait Allah menjadi bait Allah yang mati. Hidup menurut daging mati. Mengapa mati? Karena mereka berpaut kepada dewa-dewa, satu. Dua, karena perbuatan mereka keji. Hilanglah kemuliaan Allah. Seiring terangkatnya sayap-sayap dari kerub-kerub itu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Mari kita simak dua hal di atas. Satu, berpaut pada dewa-dewanya. Berpaut pada dewa-dewanya. Saudara, bangsa Israel pernah berpasangan dengan Baal Peor. Tadi berpaut dengan dewa-dewanya, betul ya? Nah, bangsa Israel pernah berpasangan dengan Baal Peor. Kita simak saja dalam Bilangan 25 sampai Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baca. Ya. Israel menyembah Baal Peor. Ya. Berpaut kepada dewa-dewanya. Baca. Sementara Israel tinggal di Sitim, Ya. mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Berzina Moab. dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat 2. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan Korban sembelihan Allah mereka. Terus. bagi Allah mereka. Ya. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu Makan dari korban itu. Terus. dan menyembah Allah orang-orang itu. Ya, ayat 3. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, Ya, berpaut dengan dewa-dewa. Terus. bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya, Baal Peor itu Allah sesembahan dari bangsa Moab. Puji Tuhan. Lihat, bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Pada saat itu, puji Tuhan, ketika bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor,
Satu, bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Sama dengan menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul. Itulah roh najis. Itulah roh Babel. Dua, mempersembahkan korban sembelihan kepada Baal Peor. Mempersembahkan korban sembelihan kepada Baal Peor. Apa itu korban sembelihan? Menurut Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu korban sembelihan. Bayangkan, mereka mau melakukan hal ini kepada dewa-dewa, Baal Peor, Allah sesembahan dari bangsa Moab. Kan ini suatu kebodohan. Kalau kita mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, jiwa hancur, hati patah dan remuk tidak dipandang hina, berarti dipermuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita berkorban kepada berhala-berhala, itu adalah pengorbanan yang sia-sia. Tetapi, saudara, tidak sedikit orang Kristen berkorban untuk sesuatu yang tidak pasti. Itu yang sangat disayangkan. Untuk berhala berkorban, setengah mati berkorban. Tapi untuk Tuhan tidak. Pengorbanan semacam ini sia-sia. Jelas menjadi bait Allah yang mati. Tuhan mengangkat kemuliaannya dari tengah-tengah kota itu. Amin. Baru yang ketiga. Yang ketiga. Selain mempersembahkan korban sembelihan, turut makan dari korban itu. Yang ketiga, bangsa Israel turut makan dari korban itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, makanan rohani kita adalah firman Allah. Amin, saudaraku. Firman Allah adalah kebenaran. Dan kita dikuduskan oleh kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Berarti kalau mereka turut makan dari korban yang dipersembahkan kepada berhala, berarti sikap dan perbuatan mereka sama seperti sikap perbuatan yang ada di luaran sana. Sama seperti bangsa Moab. Kebenarannya seperti kebenaran bangsa Moab. Amin, saudaraku. Saya mau tandaskan sore ini, kalau kita menjadi bait Allah yang hidup, biarlah kita hidup oleh roh Tuhan. Jangan tergantung situasi kondisi yang ada. Harus punya pendirian. Jangan kita makan kebenaran seperti kebenaran di mana kita berdiri. Tapi berdirilah sesuai dengan menurut kebenaran firman Allah. Punya pendirian yang benar. Amin. Kalaupun ditolak, ya biarkan aja ditolak. Bukan kita yang ditolak, tapi firman yang ditolak. Tapi bangsa Israel ketika berpaut dengan dewa-dewa, berhala bangsa Moab, Baal Peor, mereka turut makan dari apa yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Sangat disayangkan. Itulah bangsa Israel ketika berpaut kepada dewa-dewa, berhala daripada bangsa Moab. Itulah Baal Peor. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian bangsa Israel juga pernah menyembah berhala Baal pada masa Raja Ahab. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 27. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Elia di Gunung Karmel. Ya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka. Boleh baca dulu ayat 20 sampai 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Ayat 20 sampai 22. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel Ya. dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Ya, terus Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, ini zaman Raja Ahab, Raja Israel. Terus berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati, terus kalau Tuhan itu Allah, tidak punya pendirian, berlaku timpang, tidak punya pendirian, dan bercabang hati, mendua hati, tidak dapat apa-apa. Terus kalau Tuhan itu Allah, kalau Tuhan itu Allah, inilah
ikuti dia. Terus Dan kalau kalau Baal, ini sudah mencabang, mendua hati, tidak punya pendirian, mendua hati. Terus tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata tidak pun. mau bergeming, tidak mau berubah. Eli dengan firman nabinya sudah tegur bangsa Israel, tapi tidak mau bergeming, tidak mau berubah, berdiam, tidak mau berubah. Padahal Eli dan firman nabinya sudah disampaikan, tidak mau berubah. Sudah dosa dikoreksi, tidak mau berubah. Tetap berpaut dengan dewa-dewanya, berhala Baal. Lalu ayat yang ke-26 sampai 27. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka. Ya, boleh 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, 450 nabi-nabi Baal, terus pilihlah seekor lembu ya, dan olahlah itu dahulu, ya, karena kamu ini banyak. ya, Sesudah itu panggilan nama Allahmu, ya, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. ya, terus Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, ya, mengolahnya, mengolahnya, dan memanggil nama Baal, memanggil sampai Baal setengah hari. dari pagi sampai setengah hari. Terus Katanya, ya, ya Baal, ya Baal, jawablah kami. Ya, uang yang banyak, jawablah saya sedang sakit. Ya, pekerjaan yang kedudukan yang tinggi, jawablah saya. Terus tetapi tidak ada suara, tidak menjawab. tidak menjawab. Terus Sementara itu mereka berjingkat-jingkat ya, di sekeliling mesbah ya, yang dibuat mereka itu. 27. Pada waktu tengah hari, Ya. Elia mulai mengejek mereka. Nah, terus Katanya, ya, panggilah lebih keras. ya, Bukankah dia Allah? bukan dia Allah, Baal itu. Terus Mungkin dia merenung. mungkin dia merenung. Lucu ya. Baal. Mungkin batu disusun, saya tidak tahu persis seperti apa modelnya Baal ini. Ayo, merenung dia. Ayo, panggil keras, merenung dia. Yuk, panggil dulu uang itu. Saya sedang bermasalah dengan istri saya. Selesaikan dulu uang. Panggil dulu kedudukan jabatan yang tinggi itu. Kedudukan jabatan yang tinggi, selesaikan masalahku. Nikah rumah tanggaku, selesaikan. Tidak menjawab, merenung dia. Merenung. Kedudukan jabatan yang tinggi, merenung dia. Merenung dia. Haleluya. Merenung. Lagi merenung, teriak dulu. Lagi, apa teriakannya? Mungkin ada urusannya. Sibuk dia, sibuk. Kedudukan yang tinggi sibuk. Berhala lain sibuk. Uang yang banyak sibuk dia. Terus? Mungkin dia bepergian. Suka pergi kali. Terus? Barangkali Barangkali ia ia tidur tidur. dan belum terjaga. Belum terjaga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini kita perhatikan 450 nabi-nabi Baal bersama dengan rakyat Israel menyembah berhala Baal pada masa Raja Ahab. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian berhala Baal untuk masa sekarang. Mari kita lihat pengertian rohani. Berhala Baal untuk masa sekarang. 1. Merenung. Ini berhala Baal untuk masa sekarang. 1. Merenung. Menunjuk orang yang tidak mau bertindak. Sama dengan iman tanpa perbuatan. Ini berhala Baal untuk masa sekarang. Amin. 2. Ada urusannya. 2. Ada urusannya. Sama dengan sibuk dengan perkara-perkara lahiriah. Nah, inilah berhala Baal masa sekarang. 3. Suka bepergian. Ya. Suka bepergian. Ya. Sama dengan tidak berdiam di rumah Tuhan. Tidak berdiam di rumah Tuhan. 4. Suka tidur. Suka tidur. Ini menunjuk kepada si pemalas. Si pemalas itu digambarkan seperti engsel pintu. Zona wilayah dari pemalas hanya di seputar tempat tidur. Persis seperti engsel pintu. Berputar-putar tapi hanya di situ saja. Menurut Amsal. Amin. Puji Tuhan. Inilah berhala Baal di masa modernisasi. Puji Tuhan. 1. Merenung. 2. Ada urusannya. 3. Suka bepergian. 4. Suka tidur. Malas. Dapat dipahami? Amin, saudaraku. Itulah yang menyebabkan akhirnya bait Allah itu mati
Dan Allah oleh karena bait Allah itu mati tidak ada kegiatan, Tuhan mengangkat kemuliaannya. Tuhan meninggalkannya. Bayangkan saudara, kalau Tuhan mengangkat kemuliaannya, saudaraku, Tuhan meninggalkan kita. Kita berada dalam kehinaan. Apa yang bisa kita perbuat? Sudah hina akan semakin hina. Tapi sebaliknya, ketika Salomo menyelesaikan bait Allah, rumah Tuhan itu, dia membawa masuk ke dalamnya tabut perjanjian, sehingga ruangan maha suci itu penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga imam-imam yang mendekat semua rebah. Sebaliknya, kalau kita kehilangan kemuliaan Allah, kita yang rebah. Tidak sanggup menghadapi dosa yang ditimbulkan oleh si seteru. 3 musuh, 3 si seteru. Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 2 setan, itulah iblis, roh jahat dan roh najis. 3 dunia dengan arusnya yang menghanyutkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat kemuliaannya, apa yang bisa kita perbuat? Kita rebah. Ingat, kita adalah bait Allah. Fungsinya, tempat roh Allah berdiam. Amin. Sehingga oleh roh itu kita hidup. Apa hidup? Ada aktivitas, ada kegiatan roh, ada ibadah dan pelayanan. Inilah orang yang senantiasa memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara di bawah. Hidup. Tapi kalau bait Allah itu mati, tidak ada aktivitas, Tuhan mengangkat kemuliaannya. Kalau kita kehilangan kemuliaan, hina, tidak berdaya, rebah. Kalah terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru. Daging, setan, dan dunia. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Sejauh ini kita sudah digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Arah dari ibadahnya, Yerusalem baru. Dalam kesempatan ibadah pemuda remaja, berkat orang jujur, memperkembangkan kota. Sudah pasti, kota Yerusalem baru. Jujurlah, supaya apa yang Tuhan sudah percayakan ini, Tuhan akan semakin dipercayakan lebih lagi. Hari-hari ini Tuhan percayakan kita kunjungan-kunjungan. Apa karena kita jemaat besar? Tidak. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo jujur. Jujurlah dalam segala perkara. Jangan saling mendustai satu dengan yang lain. Dimulai dari nikah, penggembalaan yang terkecil. Nikah yang lebih besar dalam kandang penggembalaan. Sampai antar nikah-nikah, antar penggembalaan. Sampai bangsa kafir, bangsa Israel bersatu. Berkat orang jujur, memperkembangkan kota. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia tidak berubah. Kalau yang lain ditolong, pasti kita ditolong. Tergantung penyerahan kita. Bait Allah itu mau menjadi tempat roh Allah atau bukan. Haleluya. Puji Tuhan. Kan enak toh. Kita digembalakan oleh pengajaran mempelai. Jelas arah dan tujuannya jelas. Tidak disesatkan kita. Asal yang menggembalakan itu jujur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tadi kita kembali baca. Yesya. Kemana kerup-kerup itu terangkat? Kemana kemuliaan Allah itu beralih? Nah, pertanyaannya, kemana kerup-kerup itu terangkat? Atau kemana kemuliaan itu beralih? Mari kita jawab pertanyaan ini. Kita kembali
memperhatikan Yehezkiel. Yehezkiel, pasal yang ke-11 tadi. Sebentar. Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat 22 sampai dengan 23. Demikian Ya. firman Tuhan. Perhatikan ya. Ya. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, terus Dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. ya, Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. terus Lalu kemuliaan Tuhan ada di atas kerub-kerub itu, lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas ke atas dari tengah-tengah kota. dari tengah-tengah kota. Karena kota itu berpaut kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa. Berpaut kepada perbuatan keji. Oh, saya lupa, perbuatan keji berarti, saudaraku, menghilangkan korban sehari-hari. Kalau nanti pembinasa keji berdiri tempat kudus, maka yang dihilangkan adalah korban sehari-hari. Korban sehari-hari itu, 1, korban sembelihan, 2, korban santapan. Korban sembelihan itu ibadah dan pelayanan, korban santapan. Tidak ada lagi pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sesuai dengan Amos 8 ayat 11. Terjadi kelaparan atas negeri. Bukan lapar atas makanan dan haus atas minuman, tetapi akan dengar pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Amin. Itu perbuatan keji. Nah, kita kembali dulu. Kembali lagi baca. Yehezkiel pasal 11 ayat 22 sampai 23. Boleh 21. Mengenai mereka Ya. yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya. Bait Allah yang mati. Berpaut kepada dewa-dewanya. Saya sudah kasih 2 contoh. Baal Peor dan Baal pada masa Ahab. Terus Dan pada perbuatan-perbuatannya. yang kedua ada perbuatan keji. Berarti menghilangkan korban sehari-hari. Yaitu korban sembelihan, ibadah dan pelayanan. 2, korban santapan, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Terus ayat 22. Maka kerub-kerub itu mengangkat Ya. sayap mereka. Ya. Dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Terus Sedang kemuliaan Allah Ya. Israel berada di atas mereka. di atas kerub-kerub. Terus Lalu kemuliaan Tuhan Ya. naik ke atas. seiring terangkatnya kerub-kerub itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas, Dari tengah-tengah kota. dari tengah-tengah kota, bait Allah yang mati. Terus Dan hinggap di atas gunung. Ya. Di sebelah timur kota. kemuliaan itu hinggap. Kemuliaan itu hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Pembangunan bait Allah dimulai dari timur sampai ke barat. Coba tabernakel. Ini timur. Saudara perhatikan. Jelas? Timur sampai ke barat. Pembangunan bait Allah, pembangunan tubuh Kristus dimulai dari timur sampai ke barat. Sampai sempurna. Kemuliaan Allah itu meninggalkan bait Allah yang mati, hinggap di sebelah timur, hinggap di sebelah timur kota. Hinggap di sebelah timur kota. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Naik ke, lalu kemuliaan Tuhan itu naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Kita lihat dulu. Tadi kita sudah lihat timur. Memang pembangunan itu dimulai dari timur sampai ke barat. Tapi pembangunan itu harus ada dasarnya. Itu sebabnya dia hinggap di atas gunung yang di sebelah timur. Gunung itu menunjuk kepada gunung batu. Yesus Kristus sebagai gunung batu. Itulah korban Kristus. Amin. Mari, 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Ayat 10 saja, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Dasar dan bangunan. dasar harus ada dasar dari bangunan harus ada. Seperti pembangunan rumah Tuhan tadi ada dasarnya. Hinggap di atas batu di sebelah timur. Yesus adalah gunung batu. Yesus adalah
batu penjuru. Korban Kristus adalah batu penjuru. Puji Tuhan. Lihat ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah Ya. yang dianugerahkan kepadaku, Ya. aku sebagai seorang ahli bangunan Rasul yang pertama, Paulus itu, saudaraku, dia ahli membangun tabernakel. Sama dengan Musa. Kalau Musa di atas Gunung Sinai, dia mendapatkan petunjuk dalam membangun rumah Tuhan. Dia arsitek ulung. Kalau Rasul Paulus, dia dapat langsung ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Amin. Jadi ada alasannya dia berkata seperti itu. Aku ahli bangunan yang cakep. Maka kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 11 ayat 2, dia sedang mempertunangkan jemaat di Korintus kepada satu laki-laki dan berusaha membawa sidang jemaat di Korintus ini sebagai perawan suci kepada Kristus. Karena dia sudah mendapat petunjuk dari Allah ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Amin. Puji Tuhan. Maka punya dasar kalau dia berkata, aku adalah ahli bangunan yang cakap. Lalu kita siapa? telah meletakkan dasar Telah meletakkan dasar gunung batu, batu penjuru, korban Kristus, terus dan orang lain membangun terus di Ya. atasnya. orang lain terus membangun, terus Tetapi tiap Nah, orang harus memperhatikan. tapi setiap orang harus memperhatikan. Terus Bagaimana ia harus membangun? iya, dia harus memperhatikan bagaimana dia membangun rumah itu di atas korban Kristus, batu penjuru. Amin, saudaraku. Harus memperhatikan, jangan kita asal datang beribadah, jangan kita datang atas asal melayani Tuhan, tidak boleh. Harus memperhatikan. Yesus adalah batu penjuru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 2. Kita lihat ada kebanggaan yang salah dari orang-orang Yahudi di dalam Injil Yohanes pasal 2. Mereka tidak memperhatikan bagaimana cara membangun rumah di atas korban Kristus. Ada kebanggaan yang salah. Mari, Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Iya, 18. Boleh 17 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ya, Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis. ya, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. ya, Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Ya. Katanya, ya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami ya. bahwa engkau berhak bertindak demikian? Itu maksudnya ayat 13 sampai 15. Yesus bertindak mengadakan penyucian terhadap bait Allah di Yerusalem. Amin. Maka bertanyalah dalam 18 ini, apa tandanya kau lakukan itu? Ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. rombak bait Allah ini, Ya, kenapa Yesus berkata rombak bait Allah itu? Terus? dan dalam 3 hari aku Ya. akan mendirikannya. Iya, kembali." iya, terus? Lalu kata orang Yahudi Ya. kepadanya, Ya. 46 46 tahun mendirikan bait Allah. Kebanggaan orang Yahudi. Bait Allah yang di Yerusalem itu kebanggaan orang Yahudi. Adapun mereka membangun bait Allah itu selama 46 tahun. Tapi Yesus berkata, rombak kebanggaanmu. Dalam 3 hari dia akan membangun kembali. Terus? dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ya, terus? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya. Saudara, Tuhan mau merombak segala kebanggaan yang tidak benar. Dan dibangun selama 3 hari. Mati dan bangkit. Dibangun di atas korban Kristus. Amin. Haleluya. Supaya apa? Nanti bait Allah itu penuh dengan kemuliaan. Tadi kita sudah melihat kemuliaan itu meninggalkan bait Allah yang mati, hinggap di atas batu yang di sebelah timur. Yesus adalah batu penjuru. Batu itu menunjuk kepada korban Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi bangunan yang keliru, kebanggaan daging itu harus dirombak. 46 tahun. Itu menunjuk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat
diisi hukum Taurat, ditulis di dalam 2 loh batu, itulah 10 hukum yang tertulis dalam 2 loh batu. 2 loh batu yang pertama bertuliskan 4 hukum, loh batu yang kedua bertuliskan 6 hukum. Jadi mereka bangga dengan hukum Taurat. Ini harus dirombak. Bagaimana cara merombak? Dibangun kembali di atas korban Kristus, mati dan bangkit di atas korban Kristus. Amin, saudaraku. Inilah yang harus kita perhatikan. Rasul Paulus ahli bangunan yang cakap, dan dia sudah meletakkan dasar dari tiap-tiap bangunan. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun rumahnya, hidupnya di atas korban Kristus. Jangan asal saja datang beribadah, jangan asal saja datang melayani. Tidak boleh, harus ditandai dengan korban. Jangan bangga dengan kebanggaan daging 46 tahun. Harus dirombak dengan 3 hari. Mati, hari ketiga bangkit. Dibangun di atas korban Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Lihat ya, suasana saat Yesus membangun bait Allah. Ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, Ya. cinta untuk rumahmu Ya. menghanguskan aku. Yesus berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi saat dia mendirikan kembali bait Allah yang salah tadi, bait Allah yang dibangun menurut hukum Taurat itu, Yesus berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Puji Tuhan. Itu bagaikan potongan-potongan, itu bagaikan mempersembahkan korban bakaran. Potongan-potongan daging itu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran sampai pagi semalam-malaman. Mana mezbah korban bakaran? Puji Tuhan. Ya, sampai pagi, sampai hangus. Amin, saudaraku. Dari kepala sampai ekor, sampai hangus. Jadi di dalam hal kita berkorban, tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, itu sampai hangus. Jangan hitung-hitungan di dalam melayani, di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai hangus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudaraku, maka kita lihatlah 1 Petrus 2. Bagaimana? Tuhan Yesus baik? Cinta akan rumahmu, Yesus berkata, menghanguskan aku. Kita mau datang ke batu hidup itu? Haleluya. Puji Tuhan. Mari. 1 Petrus 2. Ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Ayat 3. Tulis ayat 3-5. Yesus Kristus batu penjuru. Iya. Kemuliaan hinggap di atas batu di sebelah timur. Lihat. Baca. Jika kamu benar-benar telah mengecap Jika kamu, Tuhan, saya, kita semua benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau betul-betul kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, ayat 4-5. dan datanglah kepadanya, Datanglah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, datanglah kepadanya. Amin. Siapa yang sudah mengecap kebaikan Tuhan? Datanglah kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Terus, batu yang hidup itu, batu yang hidup. Batu yang hidup. Kemuliaan itu hinggap di atas batu di sebelah timur. Batu yang hidup, bukan batu yang mati. Terus, yang memang dibuat oleh manusia, tidak dipandang oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, tua-tua. Terus, tetapi yang dipilih dan dihormati, tapi dipilih, dihormati oleh Bapa. Terus, dan biarlah kamu juga dipergunakan kalau kita datang kepada batu hidup itu, kita dipergunakan sebagai batu hidup juga. Terus, untuk pembangunan suatu rumah rohani dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. 1. Terus, bagi suatu imamat kudus, ya, untuk mempersembahkan persembahan untuk mempersembahkan persembahan yang rohani, bukan lagi bentuk hukum Taurat. Amin. Datanglah. Kalau memang benar-benar sudah mengecap kebaikan Tuhan,
Karena memang Tuhan Yesus baik, datanglah kepada batu hidup itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuannya supaya kita dipergunakan sebagai batu hidup dalam rangka satu, untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dari timur sampai ke barat. Yang kedua, untuk mempersembahkan persembahan yang rohani, tidak lagi mempersembahkan dalam bentuk lahiriah. Itulah ibadah Taurat. Tadi sudah saya tunjukkan kelemahan dari hukum Taurat. Menunjuk dosa dan tidak mengampuni dosa. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Kalau benar-benar baik, sudah dikecap, datanglah. Tujuannya satu, untuk dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Dua, mempersembahkan korban dalam bentuk yang rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut baca ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, Ya. sesungguhnya Ya. aku meletakkan di Sion Ya. sebuah batu yang terpilih, Sebuah batu yang terpilih. Terus sebuah batu penjuru yang mahal, disebut juga batu penjuru dan batu yang mahal. Terus dan siapa yang percaya kepadanya, siapa yang percaya kepada korban Kristus, membangun rumah di atas korban Kristus, batu penjuru. Terus tidak akan dipermalukan. siapa yang membangun hidupnya di atas korban Kristus tidak dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Tidak dipermalukan. Haleluya. Tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Puji Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, dengan rendah hati kita berani dan tidak minder, tidak malu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Kalau sampai anak-anak Tuhan, saudaraku, dipermalukan oleh banyak perkara, maka belajarlah kita dari firman apa yang sudah kita terima sore ini. Ayo, berdiri di atas korban Kristus. Tidak dipermalukan Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak dipermalukan Tuhan. Banyak malu karena kesalahan sendiri. Malu nganggur, malu tidak punya uang. Malu tidak makan, malu tidak punya beras. Tidak dipermalukan Tuhan. Berdiri di atas korban Kristus tidak dipermalukan, baik oleh penyakit, baik oleh keuangan, ekonomi, baik oleh pekerjaan, baik apa saja, tidak dipermalukan. Tuhan itu bukan membuat kita malu. Perhatikan ini. Berdiri di atas korban tidak dipermalukan. Amin. Dipermuliakan, bukan dipermalukan, dipermuliakan. Karena kemuliaan itu hinggap di atas batu di sebelah timur. Puji Tuhan. Ayat 7-8. Karena itu bagi kamu Ya, yang percaya ia mahal, batu itu mahal. Terus tetapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi orang Kristen yang tidak percaya, korban Kristus itu, terus batu yang telah dituang oleh tukang bangunan itu, ahli Taurat, imam kepala dan tua-tua. Terus telah menjadi batu penjuru, ya, tapi korban itu menjadi dasar bangunan. Terus juga telah menjadi batu sentuhan kemudian sudah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. tapi di sisi lain menjadi batu sandungan. Ayat 8. Mereka tersandung padanya, Iya. karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Iya, terus Untuk itu mereka juga telah disediakan. iya. Haleluya. Saudaraku, tadi batu yang terpilih, batu penjuru, batu yang mahal di atas Gunung Sion sebagai dasar dari tiap-tiap bangunan adalah menjadi batu sentuhan dan menjadi batu sandungan, tergantung dari sudut mana kita memandang. Bagi orang yang percaya, batu yang mahal itu menjadi batu penjuru dan batu sentuhan. Amin, saudaraku.
Korban Kristus itu dapat menyentuh hati kita. Korban Kristus itu dapat mengerti keberadaan kita, menjadi batu sentuhan. Amin, saudaraku. Tetapi bagi ahli-ahli bangunan yang sudah membuang batu itu, itulah ahli Taurat, tua-tua dan imam kepala. Batu penjuru bagi mereka menjadi batu sandungan. Mengapa menjadi batu sandungan? Mengapa tersandung? Karena mereka tidak mendirikan rumah mereka di atas korban Kristus. Itu sebabnya saya katakan tadi, batu penjuru itu mahal. Sekaligus batu sentuhan dan batu sandungan, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Amin, saudaraku. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Kiranya dapat. Kalau kita percaya, korban Kristus menjadi sentuhan, menyentuh hati kita. Maka manakala kita dalam kesusahan, pandang saja salibnya. Jangan pandang suami yang arogan. Jangan lihat istri yang tidak tunduk. Tapi manakala dalam kesusahan, pandang saja salibnya. Jangan lihat dan gunakan uang lalu berpoya-poya untuk merusak bait Allah. Mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Pandang saja, dia akan menyentuh hati kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi di sisi lain, korban Kristus menjadi sandungan. Karena tidak menghargai korban Kristus. Seperti ahli-ahli bangunan. Puji Tuhan. Sekarang ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani, Ya. bangsa yang kudus, Ya. umat kepunyaan Allah sendiri, Ya. supaya kamu memberitakan Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, bait Allah yang hidup. Hidup. Ada aktivitas. Terus? yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang Ya. terang. Lihat. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Itu menunjuk kepada bait Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Pekerjaan dari bait Allah yang hidup adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karya Allah yang terbesar adalah salib di Golgota. Jadi bait Allah dimanapun kita berada, yang kita beritakan adalah salib di Golgota. Itu bait Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah bait Allah yang hidup. Memberitakan salib di Golgota di mana saja kita berada. Bukan memberitakan soal kekayaan. Beberapa hari yang lalu, saya mengikuti persekutuan di Malang. Lalu saya masuk ke kamar sahabat, teman, rekan hamba Tuhan. Lalu dia bercerita banyak, tanpa sadar. Dia sudah menceritakan berkat-berkat yang dia terima. Saya menyimak dari kalimat demi kalimat. Di dalam hati dan pikirannya tersirat kebanggaan dengan berkat. Bukan itu yang kita beritakan. Salib yang kita beritakan. Itu bait Allah yang hidup. Di tempat kita bekerja, di tempat kita kuliah, di mana saja komunitas kita. Yang kita beritakan adalah salib di Golgota. Itu batu yang hidup. Rumah Tuhan yang hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan bisa pakai kita. Dan sampai akhirnya diukur oleh sebatang bulu pengukur. Jadi mengukur bait Allah bukan dengan pikiran manusia. Bukan sudut pandang manusia. Pengertian manusia bukan alat ukur yang baik. Firman Allah yang menjadi alat ukur, sebatang bulu. Saya sudah sampaikan 3 minggu yang lalu. Perhatikanlah sebatang bulu. Inilah yang masuk dalam ukuran. Yang pertama-tama diukur oleh sebatang bulu.
tongkat pengukur rupanya adalah bait Allah. Inilah bait Allah itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kesimpulannya, tulis saja. Wahyu 1 ayat 1. Bait Allah diukur oleh tongkat pengukur. Wahyu 21 ayat 15. Yerusalem baru diukur oleh tongkat emas. Itu mewakili perjanjian lama. Perjanjian baru. Yang mewakili perjanjian lama, Yehezkiel 40 ayat 3, bait Allah diukur oleh Tuhan. Nanti dibaca sendiri ya. Amin. Kemudian Sakaria pasal 2 ayat 1 sampai 2, Yerusalem diukur oleh Tuhan. Jadi jelas arah dari ibadah pelayanan itu adalah Yerusalem baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Jelas ini adalah kota Yerusalem baru. Inilah kota yang diukur. Kota segi 4 yang diukur oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.